Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat peta Isfahan, yang mana akhir-akhir ini Isfahan itu menjadi hangat karena berita bahwa Isfahan ini akan diserang oleh Israel gitu ya. Mengapa demikian? Karena kita lihat Isfahan ini merupakan kota kuno dan sebagai ibu kota Persia pada zaman Kesultanan Safawiyah. Nah, kita lihat Kesultanan Safawiyah itu tahun 1501 sampai 1736. Nah, Safawiyah ini didirikan oleh Shah Ismail pertama. Nah, kemudian Shah Ismail pertama itu memusatkan pemerintahnya di Tabriz pertama kali. Kemudian Shah yang kedua itu berarti Tahmas, memindahkan ibu kotanya ke Qazwin. Nah, kemudian baru pada masa Shah Abbas ini pada tahun 1598 membangun ibu kota Isfahan. Nah, Isfahan oleh bangsa Persia itu disebutkan sebagai Nisfu Jahan atau setengah dunia. Nah, pada masa Shah Abbas ini terjadi kejayaan kerajaan Safawiyah. Nah, wilayahnya meliputi wilayah yang luas sampai juga Selat Hormuz di situ dikuasai dan mendirikan pelabuhan Bandar Abbas. Nah, Isfahan itu kalau kita lihat bisa dijangkau dari Teheran sebagai ibu kota Iran saat ini 6 jam perjalanan melalui darat dari utara ke selatan. Nah, mengapa Isfahan ini menjadi target serangan? Karena di kota tersebut ada pusat penelitian nuklir atau reaktor nuklir, di samping juga di Teheran. Nah, istana ini terlihat bagus sampai sekarang, indah, asri. Taman-taman dan bangunan itu berbentuk bujur sangkar. Kemudian arsitekturnya itu merupakan arsitektur Islam abad pertengahan, dan itu menghiasi dinding-dinding yang ada di istana. Ada 2 masjid yang besar di situ. Yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Nah, di istana tersebut banyak air mancur. Nah, kalau sore atau pagi hari itu muncul pelangi ketika matahari baru terbit atau ketika matahari mau terbenam. Nah, di pinggir kolam itu ada jalan yang mengelilinginya untuk angkutan bendi atau dokar yang bisa dinaiki oleh para turis. Nah, di sekitar situ terdapat kamar-kamar, ruangan-ruangan yang dulunya mestinya untuk para pegawai istana. Nah, sekarang ini untuk para pedagang yang menawarkan souvenir yang banyak yang khas Iran. Nah, kita lihat Tabriz tadi di mana ya? Tabriz itu di sini nih, Tabriz. Nah, ini ibu kota lama. Ya, pertama kali di situ oleh Sultan Ismail, atau Sultan itu biasa disebut dengan Shah oleh mereka.
atau raja kita ya. Nah, kalau sultan itu kan dari bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Persianya itu Shah gitu ya. Shah Ismail pertama di Tabriz. Kemudian Shah Tahmas memindahkan ke Qazwin. Qazwin itu berarti di sini. Kemudian Shah Abbas pertama itu memindahkan ke Isfahan. Nah, di sini Isfahan. Nah, sekarang ibu kotanya adalah di Teheran. Nah, ini Teheran. Nah, Teheran ke Isfahan ini melalui kota Qum. Ini Qum merupakan kota sucinya orang-orang Syiah ya di Iran. Nah, dari Qum ke Isfahan ini 4 jam perjalanan darat. Nah, dari Teheran ke Qum itu 2 jam perjalanan. Nah, ini antara lain, kemudian wilayahnya luas. Kemudian di sini ada Selat Hormuz ya. Nah, disinilah Shah Abbas itu mendirikan Bandar Abbas yang sampai sekarang namanya Bandar Abbas. Ya. Dulu kita ke Isfahan ini melalui Oman. Ya. Kita pakai Oman Air, berhenti di Muscat. Dari Jakarta sampai Muscat itu 8 jam. Kemudian ganti Iran Air dari Oman ini menuju ke Teheran sekitar 2 jam. Nah, ini keadaannya Isfahan yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh netizen atau gambar-gambar atau berita-berita yang ada pada saat ini. Nah, dengan adanya Isfahan yang merupakan kota besar ketiga, ya, jadi nomor 1 itu Teheran, nomor 2 itu Mashhad di sini di timur. Mashhad ini menjadi terkenal dan kota kedua terbesar karena di situ ada makamnya Imam Ali Ridho, Ali Reza ya. Itu diantara imam 12 dari Syiah Isna Asyariyah. Nah, kemudian Isfahan itu kota ketiga setelah Teheran, Mashhad dan ketiga Isfahan tadi. Nah, itu kemudian kita lihat gambar-gambar yang lain. Setelah ini kita lihat lanjutannya ya. Mari kita jalan-jalan ke Isfahan lagi ya. Kita lihat Istana Isfahan saat ini seperti ini. Istananya luas. Kemudian di sini ada gedung-gedung, bangunan, kemudian pohon-pohonan. Kemudian di ini latar belakang ini ada bendi, ada dukar ini yang dipakai turis untuk mengelilingi istana ini lewat jalan ini ya. Nah, kemudian kita lihat yang lain. Nah, ini arsitekturnya yang indah ini ya. Arsitektur ini berarti terbuat dari marmer yang indah gitu. Kalau ini tahun-tahun 1600-an dibuat ya, sampai sekarang itu masih seperti ini ya. Ini marmernya seperti ini, indah. Ini juga seperti yang ada di Spanyol ini. Kemudian ini ayat-ayat Quran yang ditulis oleh mereka. Nah, ini salah satu sudut di antara lain. Nah, ini juga demikian. Lihat pintu ini, kemudian di atasnya ada
arsitektur yang indah dari tanaman ya, tanaman-tanaman. Nah, itu baru di sini ada ayat-ayat yang dipakai untuk menulis. Kemudian ini lihat, nah tadi yang kita lihat air mancur itu di sini ini. Ya, di tengah-tengah istana yang luas itu, nah di sini ada air mancur. Nah, istananya itu yang ini. Ini istananya. Ada sampai 3 tingkat ya sini. Nah, ini yang termasuk Shah itu berada di sini. Nah, kemudian di sini otomatis para pegawainya yang diam di sini, kemudian juga di sini. Nah, sekarang ini kondisinya ruang-ruang ini untuk tempat-tempat pedagang menawarkan souvenir itu tadi. Nah, air mancur ini kalau pagi ya, matahari baru terbit begitu, maka timbul pelangi gitu ya, yang indah, yang bisa kita lihat. Kalau sore juga demikian, ada pelangi karena matahari mau terbenam itu. Nah, ini keadaannya orang bisa jogging di situ, lari di situ, olahraga di situ ya. Kemudian kita lihat di sini lagi. Nah, ini masjid ya. Masjid di dalam situ itu ada 2. Masjid yang ini berarti yang untuk perempuan ini. Jadi khusus untuk perempuan. Nah, ini tempatnya berarti berseberangan dengan istana Shah, istana raja tadi. Ini sisi yang lain. Nah, ini situasinya masjid yang ini untuk masjid perempuan tadi. Nah, ini toko-toko di sekitar sini yang dulunya otomatis ini tempat para pegawai kerajaan. Nah, kita lihat lagi, berarti ini masih yang masjid tadi yang lil mar'ah atau lil perempuan. Kemudian kita lihat nah, ini kita lihat ya, pemandangannya indah ya. Ini kita lihat pada sore hari ya, sehingga kita lihat dari arah barat ini. Kita lihat lagi. Nah, ini timbul pelangi nih. Nah, ini pelangi ya. Pelangi ini akan memancar karena kita berada di arah barat menuju ke arah timur. Nah, ini kan ada bayang-bayang matahari. Nah, ini sore hari, ada pelangi yang nah, ini berarti kita lihat ada pelangi di situ, Nah, ini situasinya di sekitar istana itu ada tanaman yang rindang di situ. Nah, itu sekitar Isfahan ya, yang kita lihat pada hari-hari ini. Isfahan itu menjadi salah satu target serangan Israel karena ada tempat reaktor nuklir di situ. Nah, ini kita lihat gambar kita waktu kita berkunjung ke Isfahan tahun 2018 yang lalu. Ini situasinya arsitektur yang ada di Isfahan itu. Ya, ini di masjid. Ini mihrabnya. Kemudian ini ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para khattat untuk menghiasi masjid itu. Nah, ini kita lihat sangat indah sekali ini.
berarti sudah lebih dari 400 tahun yang lalu ya, ini arsitektur masih seperti ini. Nah, dan ada lagi umpamanya ini yang ada, kemudian ini yang atas saya shot dari bawah itu kelihatan seperti ini. Nah, itu antara lain yang ada di Isfahan. Sedangkan di Qum itu di kota sucinya kaum Syiah, di situ ada beberapa tempat lagi yang nanti bisa diterangkan pada lain kesempatan. Juga di Teheran yang sekarang menjadi ibu kota Republik Islam Iran, itu juga ada beberapa tempat yang penting yang bagi kita jurusan sejarah Islam itu harus kita ketahui. Saya kira cukup ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.